Assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di Dapur CDC. Pada video kali ini saya akan membuat dua jenis varian risol, yaitu yang pertama risol mayo yang sudah tidak asing lagi di telinga kita ya bun. Luarannya crunchy dan dalamnya ini gurih banget. Dan yang kedua yaitu risol bolognese yang rasanya dijamin Italian banget. Untuk cara pembuatannya ini mudah banget. Hanya menggunakan satu adonan kulit saja, tetapi kita bisa menikmati dua varian risol yang berbeda, baik dari tampilannya maupun dari isiannya. Untuk tahu cara pembuatannya, nonton video ini sampai selesai ya. Tahap pertama, di sini saya akan membuat adonan kulitnya terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk takaran tepung 250-300 gram, saya gunakan 2 butir telur. Selanjutnya, tambahkan bumbu seasoning, yaitu setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu aduk hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, selanjutnya saya masukkan tepung terigu. Di sini saya gunakan dengan takaran 300 gram. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya saya tambahkan sebanyak 200 ml susu cair secara bertahap sambil terus diaduk. Selanjutnya saya tambahkan air sebanyak 350 ml. Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Biasanya jika saya membuat kulit risol untuk takaran tepung 300 gram, saya gunakan air sebanyak 550 hingga 600 ml ya bun. Itu dikondisikan dengan kondisi adonan. Hingga penambahannya itu dilakukan secara bertahap untuk melihat konsistensi dari adonannya ya bun. Untuk penambahan susu cair di sini opsional ya bun. Jika bunda-bunda ingin menggunakan airnya saja tanpa susu cair juga boleh ya. Nah, jika sudah mulai tercampur merata seperti ini, selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur ke dalam adonan. Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya, adonan yang telah dibuat ini akan saya saring ke dalam wadah pencetak risol. Di sini penyaringan ini berfungsi untuk adonan itu lebih halus dan tidak ada yang bergerindil. Jika bunda-bunda ingin menggunakan teflon juga boleh ya, disaring ke wadah lain pentingnya. Lalu dicetak. Di sini saya menggunakan alat pencetak risol seperti ini. Panaskan alatnya terlebih dahulu, masukkan ke dalam adonan, lalu panggang. Dan ini hasil kulitnya, banyak banget, lebih dari 30 pieces loh bun. Kulitnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Tahap berikutnya untuk isian risol mayo seperti biasa, telur, kemudian di sini telurnya saya belah 4 dan saya gunakan di sini lebih kurang 5 buah telur ya bun. Dan untuk isian tambahannya, di sini saya akan tumis 2 siung bawang putih yang sudah diparut halus seperti ini, lalu ditumis hingga harum dan warnanya agak kecoklatan. Kemudian tambahkan sosis sebanyak 300 gram yang sudah dicincang atau dipotong-potong memanjang seperti ini. Lalu masak hingga layu dan warnanya kecoklatan atau agak lebih merata ya bun. Jika bunda-bunda ingin menggunakan daging lainnya juga boleh ya, disesuaikan dengan selera bunda-bunda di rumah. Jika sudah masak, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk racikan saus mayo, di sini saya gunakan 200 gram mayo, kemudian dituangkan ke dalam wadah agar lebih mudah saat diracik ya bun. Jenis mayonya boleh disesuaikan dengan selera bunda-bunda di rumah juga ya. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan susu kental manis, lalu aduk-aduk hingga tercampur merata dengan mayonesnya. Kemudian tambahkan bumbu seasoning, yaitu 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh merica, lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan sedikit perasan air jeruk nipis agar makin segar rasanya, dan aduk kembali hingga tercampur merata, lalu sisihkan. Tahapan berikutnya saya akan membuat isian risol bolognese-nya. Di sini saya tumis 2 siung bawang putih yang sudah diparut halus sebelumnya dan ditumis hingga harum dan warnanya agak kecoklatan. Kemudian tambahkan 150 gram daging ayam. Jika bunda-bunda di rumah ingin menggunakan daging sapi juga boleh ya. Dan tumis hingga daging ini layu dan agak berubah warna. Selanjutnya tambahkan saus bolognese. Ini saya gunakan sebanyak 200 gram saus bolognese. Kemudian tambahkan 2 sendok makan saus sambal dan 1 sendok makan saus tomat. Lalu tambahkan juga bumbu seasoning, yaitu setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica,
Lalu aduk-aduk dan tambahkan sedikit air. Lalu masak hingga mendidih. Nah, jika sudah mulai mendidih seperti ini, wah wanginya ini benar-benar Italian banget bun, enak banget. Nah, selanjutnya yaitu tambahkan 150 gram sosis yang sudah dipotong-potong seperti ini. Lalu tambahkan juga bawang bombay sebanyak setengah siung dan juga keju 50 gram. Aduk-aduk dan masak hingga airnya menyusut. Airnya sudah menyusut seperti ini, kemudian tambahkan oregano, lalu aduk-aduk hingga tercampur merata, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Tahap berikutnya yaitu mencetak risolnya. Di sini saya buat risol mayo terlebih dahulu. Siapkan kulit yang telah dibuat sebelumnya, kemudian isi dengan potongan telur dan 1 sendok makan sosis, tambahkan juga 1 sendok makan saus mayo, lalu gulung dan lipat seperti ini. Dari atas ke kanan dan kiri seperti ini, lalu gulung hingga berbentuk risol. Bunda-bunda memiliki cara melipat risol yang berbeda, juga boleh dipraktikkan ya. Sudah selesai dibentuk, kemudian risolnya dicelupkan ke dalam terigu yang sama dengan adonan kulit risol tadi ya bun. Lalu baluri dengan tepung panir, lakukan hingga selesai untuk adonan lainnya. Selanjutnya untuk risol bolognese-nya dilakukan dengan cara yang sama seperti membuat risol mayo, yaitu masukkan isian bolognese-nya ke dalam kulit risol, lalu gulung, kemudian celupkan ke dalam adonan terigu dan juga baluri dengan tepung panir. Hanya saja di sini untuk tepung panirnya saya haluskan kembali dari tepung panir sebelumnya yang agak kasar, saya haluskan supaya mendapatkan versi yang lebih berbeda dengan risol mayo sebelumnya. Nah, ini dia risol yang telah siap dicetak. Sebagian akan saya frozenkan dan sebagian lagi akan saya goreng. Yaitu panaskan minyak, lalu masukkan risol ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Nah, ini untuk tahap pertama tadi tidak saya record ya bun, jadi saya record yang di tahap kedua ini, yaitu masukkan satu persatu risol ke dalam minyak yang sudah dipanaskan, kemudian goreng hingga satu sisi kecoklatan. Jika sudah kecoklatan, kemudian balik, goreng hingga satu sisinya juga kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Lakukan cara yang sama untuk menggoreng risol bolognese-nya juga. Di sini saya goreng di wadah yang berbeda untuk mempersingkat waktu agar selesai sebelum berbuka puasa ya bun. Jika sudah kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Untuk hasilnya, baik risol mayo maupun bolognese, ini enak banget. Dijamin jika bunda-bunda mencobanya bakal ketagihan deh. Jangan lupa dicoba di rumah ya bun. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman dan kerabat bunda-bunda ya. Jikalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum.